Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LiveTech. Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengontrol relay. Jadi saya punya relay 4 channel di sini, menggunakan komunikasi antar ESP32. Jadi ada master, ada slave seperti video sebelumnya ya teman-teman ya. Cuman ini diaplikasikan ke relay. Nah, nanti kita tetap sama pakai library ESP Now. Nah, nanti saya punya master ini ada punya 4 button, push button ya. Nah, master ini berfungsi sebagai remote controlnya. Jadi ketika saya tekan button ini, contohnya yang pertama ini, maka relay 1 akan menyala. Kalau saya tekan yang kedua, relay kedua akan menyala, begitu seterusnya. Oke. Tapi kalau saya tekan lagi sekali dimanapun, intinya kalau sudah nyala ditekan dia mati. Kalau mati ditekan berarti dia nyala gitu. Oke. Nah, itu untuk masternya. Untuk slave-nya nanti yang menerima pesan akan saya pasangkan relay 4 channel ini. Tapi kita menggunakan power eksternal ya, teman-teman ya. Kalau kita nggak pakai power eksternal dia kurang bagus, oke? Karena relay kan biasa kita pasangkan di tegangan tinggi ya. Jadi kita mau mengisolasi powernya atau arusnya supaya tidak lompat ke tegangan rendahnya yang kita punya, si Arduino-nya atau microcontroller-nya. Oke. Jadi harus kita akalin dengan menggunakan power eksternal. Jadi ini jumpernya dilepas kalau mau pakai eksternal seperti ini. Nah, setelah dilepas nanti yang paling ujung ini, yang atas, yang tulisannya JD VCC ini akan dicolokkan ke 5 volt eksternal ya. Jadi kita punya power supply nanti eksternal positifnya 5 volt dimasukkan ke sini. Jangan yang bawah ya, teman-teman ya. Karena yang bawah sebenarnya terkonek dengan yang ini. Nah, setelah itu ground dari eksternal nanti akan dimasukkan ke groundnya ESP32-nya. Oke. Nah, untuk pin yang ini masing-masing ground ke ground Arduino, in 1, in 2, in 3 sampai in 4. Silakan pilih pin digital yang ada di ESP32. Kalau saya nanti akan menggunakan D21, D19, 18 dan D5 berturut-turut ya. Gitu. Dan VCC-nya tetap dicolokkan ke 5 voltnya ESP32. Oke. Nah, begitu koneksinya. Nanti saya tunjukkan ya, teman-teman. Oke. Nah, saya sudah ada rangkaiannya sih. Ini saya pasang dulu. Kita balikan dulu. Nah, sebelum saya tunjukin yang relaynya, saya jelaskan dulu ini yang saya pakai. Push buttonnya nanti pull up ya, model rangkaiannya. Jadi yang pertama yang ini, yang paling atas ini, itu saya colokkan berturut-turut ya, dari pin 13, 12, 14, dan 27. Jadi berturut-turut relay button 1, button 2, button 3, button 4. Pinnya untuk 5 volt, ground ke ini. Untuk ground yang si push buttonnya. Kalau yang fin ini nggak kepakai ya teman-teman ya, karena kita nggak ada modul atau komponen lain yang kita mau diberikan power, jadi boleh dilepas ini. Oke. Nah, untuk slave-nya kita pasangkan relay seperti ini. Nah, ini seperti yang saya jelaskan. Jadi ada satu jumper di sini yang saya colokkan di atas ini, nanti akan lompat ke power eksternal ini, positifnya 5 volt, masuk ke sini ya. Ini dapat power dari luar nih nanti. Oke. Sementara ground dari powernya eksternal akan lompat ke ground ESP32 di sini. Oke. Jadi groundnya terkoneksi ya teman-teman ya. Nah, sementara untuk pin sisanya ini dari ground sampai VCC ini, ground masuk ke ground, in 1 nanti saya masuk mulai dari pin 21 ya ini ya. Ini 21, 19, 18, 5 berturut-turut ya sampai in 4 ini, dan VCC-nya
nanti tetap masuk ke sini. Yang paling ujung yang fin ini ya, ini nanti support 5 volt, outputnya 5 volt. Oke, dan groundnya lari ke ground sini. Oke, sementara yang power supply ini groundnya pakai ground yang di sini. Oke, jadi ESP-nya saya colokkan ke expansion board yang saya buat sendiri biar lebih hemat ya. Nah, oke, kita simpan di sini saja. Nah, kita lihat codingnya dulu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu bagian codingnya. Nah, di bagian coding pertama-tama khusus untuk yang slave kita harus uploadkan ini dulu ya untuk mengambil MAC address-nya. Kalau teman-teman bingung silahkan tonton video sebelumnya ya. Nah, setelah tahu MAC address-nya, setelah tahu MAC address-nya, kita baru lihat coding untuk master dan slave-nya. MAC address-nya nanti dicatat, dimasukkan ke sini ya teman-teman ya. Ini sama persis dengan video sebelumnya caranya. Oke, silakan dicek. Nah, setelah masuk, di sini untuk yang master saya besarkan dulu nih. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama, dipakai library ESP Now, kemudian Wi-Fi. Nah, saya punya 4 buah push button, saya buatkan array ya teman-teman ya. Biar nanti nggak panjang codingnya, kita bisa pakai for loop atau while loop untuk mengaktifkan atau membaca kondisi buttonnya. Oke. Kemudian saya juga ada kondisi untuk relay yang mau kita kirim. Awalnya kita buat false dulu semua. Dan ini alamat MAC address dari slave-nya nanti. Oke. Dan di sini ada struktur data, yang akan kita pakai untuk paket data yang mau kita kirimkan. Saya kasih nama pesan di sini. Dan di dalamnya isinya adalah RS atau relay state ya singkatannya ya. Nah, kita buat array nanti mengirimkannya nanti tipenya boolean. Jadi sekali kirim nanti 4 nilai ya khusus untuk state si relaynya, kondisi relaynya. Oke. Nah, nanti struktur pesan ini akan kita buatkan objek namanya pesan. Jadi untuk mengakses variabel di dalam ini kita pakai si pesan ini yang huruf kecil ya depannya. Kalau ini kan nama struknya nih. Nah, setelah itu ini sama untuk mengirimkannya, dan di setup kita pakai for loop untuk pin mode-nya. Jadi cepat ya gini ya. Makanya kita pakai array supaya cepat, satu baris aja cukup. Nah, ini koneksi ke Wi-Fi dan ini masih sama. Nah, ini callback function-nya on data send ya. Setiap mau mengirimkan data kita panggil function ini yang di atas ini. Oke. Nah, setelah itu sama ini urusan untuk ESP Now ya teman-teman ya. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan yang ini. Nah, di function loop ini kita panggil atau buatkan satu function check button. Nah, isinya kita ngecek kondisi button aja ya. Jadi karena kita sudah pakai array, jadi kita tinggal for aja gini. For loop semua buttonnya bisa kita program gitu ya. Kita cek kondisinya menggunakan digital read. Nah, ini push button I. Nanti I-nya kan tergantung nilai si I-nya di sini, loopingnya. Oke, saat I-nya 0 berarti push button yang indeksnya 0 akan terbaca di sini. Oke. Nah, guna buttonnya cuma ngubah si boolean ini aja. Jadi boolean yang sekali ditekan, booleannya akan berbalik nilai si R ini, yang R atas ini. Nah, yang atas ini dia berbalik nilai. Yang tadinya false dia akan jadi true. Sementara kalau dia udah true, ditekan lagi, dia jadi false lagi, balik. Nah, itu kira-kira ya. Setelah itu, nilai dari si R ini akan dimasukkan ke variabel yang ada di struk pesan tadi, menggunakan objek pesan ini. Jadi pesan.rs artinya kita nembak ke sini ya. Kita nembak ke variabel ini. Oke. Nah, indeks yang keberapa? Ya, tergantung si I-nya ini ya. Kalau dia masih 0, berarti indeks yang ke 0. Di set nilainya sama dengan si R0. Kalau udah 1, berarti RS1 set ke R1. Nah, gitu. Saya sudah bahas semuanya tentang array. Bisa dicek ya, supaya nggak bingung. Oke. Setelah itu, baru kita gunakan baris yang ini untuk mengirimkan datanya ke slave. Oke. Nah, kira-kira gitu kerjanya master. Sekarang kita lihat slave-nya. Yang bagian slave. Nah, ini yang bagian slave. Di bagian slave ini sama ya. Tidak jauh berbeda, cuman di sini kita pakai relay.
Saya pakai array juga, ada 4 ya relaynya di channel 21, 19, 18 dan 5. Kemudian struknya sama, di sini sama persis. Nah, ini kita panggil fungsinya on data receive. Jadi kalau dia terima pesan dari si master, maka dia akan melakukan ini. Saya buat satu function namanya relay state ya. Ada 4 buah parameter di sini sesuai dengan data yang kita terima dari master ya. Jadi pesan.rs berarti kita ngambil nilai yang ada di sini, pesan yang kita terima, mulai dari yang indeks 0 sampai indeks ke 3. Artinya ada 4 nilai ya. Nah, kita masukkan ke function relay state ini sebagai parameter. Nah, perhatikan ya. Oke. Nah, saya ambil parameter ini semua, saya masukkan ke dalam variabel namanya param R1, R2, R3, R4. Biar enak ngeloopingnya ya, tinggal satu baris gini aja nih. Oke, jadi kita mulai dengan relay 0, maka ambil param 0, berarti yang ini R1. Nah, kenapa ada tanda seru? Karena relay kan kebalik. Relay itu yang kita pakai ini 0 itu atau false itu artinya nyala, true itu artinya mati relaynya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan yang nge-for 4 kali untuk perintah kerja untuk relaynya. Nah, kira-kira itu isi di dalam slave. Oke, coding untuk slave-nya. Sekarang kita coba upload ya, teman-teman ya. Kita coba upload. Nah, setelah upload, perhatikan teman-teman di sini. Kalau saya tekan button ini, nah perhatikan, lampu relaynya menyala ya. Ini juga sama, menyala semua. Kalau saya tekan lagi, masing-masing dia akan mati sesuai button mana yang saya tekan. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan relaynya tidak ada klik, tidak ada suara klik ya. Jadi kalau dia belum ada klik itu berarti dia belum bekerja ya relaynya, walaupun lampunya nyala. Karena saya belum colokkan external powernya, perhatikan. Nah, kita colokkan dulu nih, saya pakai 12 volt, cuman keluar di sini 5 volt karena relaynya harus masuk 5 volt. Oke, saya colok. Nah, terus kita nyalakan. Nah, sudah nyala nih teman-teman. Saya tekan lagi, teman-teman akan mendengar suara kliknya ya. Nah, sudah ada tuh suara klik dari relaynya ya. Nah, perhatikan. Jadi kita bisa perintahkan dari jarak jauh mau menyalakan relay yang mana. Oke. Nah, kira-kira itu ya yang saya sampaikan di video ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.